Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya pada hari ini, di mana Bapak Budi Arfan, CGP Angkatan 8 akan melaksanakan aksi nyatanya mengenai penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Dan saya mohon nantinya ilmu yang disampaikan oleh Bapak Budi bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan penyebaran pemahaman dan penerapan dari Bapak Budi. Kepada Bapak Budi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Arfan Hakim, CGP Angkatan 8 Kota Solo, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan prioritasasi. Miskonsepsi tentang teori konsep ada ilusi kita sebagai guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita itu sama semuanya. Dan menurut teori kontrol, realitas dalam kurun kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model belajar menang atau kalah dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, model berpikir menang. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif artinya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan.
Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini untuk teori motivasi ini hanya untuk memberi umpan pertama, merangsang orang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi didapatkan melalui, biasanya kita memberikan dari ekstrinsik itu dari imbalan, penghargaan, dan sejenisnya. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka telah mengenal diri dan menghargai diri mereka sendiri. Tidak ada lagi bentuk reward terhadap mereka kalau telah masuk kepada motivasi intrinsik. Nah, teori hukuman seperti yang tadi, 5 teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman, 1, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Konsekuensinya, terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari diri sendiri. Jadi kalau hukuman tidak terencana, kalau pertanyaannya apakah kita masih berada di proses hukuman atau telah masuk kepada restitusi? Kalau saya pribadi menjawab, saya sedang berproses menuju restitusi. Karena selama ini yang saya lakukan adalah berada di proses hukuman. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti yang saya katakan tadi, saya dulu berada di posisi penghukum. Anak salah, hukumannya ini. Salah, hukumannya A, B, C. Kalau pembuat rasa bersalah, saya tidak bisa. Rasa bersalah itu kita menganggap memberikan rasa bersalah kepada anak, seolah-olah anak itu melakukan kesalahan, tapi lebih menekankan ke efek perasaan psikologi. Kalau teman,
Saya bisa menjadi teman, tapi hanya untuk beberapa orang anak, terutama anak-anak yang berada di level yang menurut rekan-rekan guru yang lain berada di level yang anak kurang baik perilakunya di kelas. Pemantau, saya bisa jadi pemantau walaupun sedikit, karena dari pemantau itu saya bisa mengenal psikologi anak-anak, bagaimana cara menghadapi anak. Cuma belum pas 100%. Nah, dari posisi manajer, saya baru berproses menuju posisi ini, mengatur. Karena ilmunya baru dapat sekarang, Bu-Ibu. Jadi belum terlalu pas dalam posisi manajer. Semoga bisa ke depannya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dulu hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum, saya berada di posisi ini dong. Yang pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, kalau berposisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, keyakinan kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini contoh dari keyakinan kelas. Jadi diberi stick note, diminta anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan agar terjadinya proses belajar mengajar yang nyaman. Jadi nanti kita tinggal tempel. Berdasarkan ini kita rangkum mana yang mayoritas, baru kita jadikan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini baru dapat di pelatihan CGP sekarang. Dulu tidak mengenal segitiga restitusi. Yang dimaksud segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Contoh dari menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak itu salah bukan berarti karena ingin, tapi bagian dari proses pembelajaran. Bahasanya, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah, artinya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata kuncinya kebutuhan tertentu. Bahasa yang biasanya dipakai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Terkadang ini yang lupa kita melakukan pada saat
menghadapi siswa yang melakukan tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh bahasanya, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Contoh kasus terlambat belajar karena jajan. Oh, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, pemaparan dari Bapak Budi. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab kita. Baik Bu Citra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemaparan dari Pak Budi sangat jelas sekali. Cuman yang ingin saya tanyakan, jika seandainya kesepakatan kelas tadi sudah kita buat dengan bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, maka bagaimana tindakan yang harus kita lakukan selanjutnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Citra. Dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita biasa itu yang terlupa sedikit. Biasanya kita memakai bahasa yang positif, tidak boleh memakai kata tidak. Kita ganti dengan bahasa yang positif. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh. Sebaiknya itu harus diganti. Contohnya, usahakan datang tepat waktu, usahakan mengerjakan tugas tepat waktu, usahakan membersihkan kelas. Jangan pakai tidak boleh datang terlambat. Bahasa-bahasa tidak itu akan memberi stimulus negatif kepada siswa. Jadi ilmu yang saya dapat pada saat ini seperti itu, karena sebaiknya kita tidak menggunakan kata tidak. Karena kalau menggunakan kata tidak, stimulus negatif yang tertanam di pikiran siswa kita. Terima kasih. Bagaimana Bu Citra? Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya akan memberikan refleksi yang berdasarkan materi ini. Refleksinya terutama untuk diri saya sendiri, karena selama ini saya bersifat sebagai guru yang lebih banyak tipe penghukum, bukan seorang teman sedikit, pemantau sedikit, manajer tidak. Tapi berdasarkan materi ini, saya merasa ternyata ada tipe lain yang bisa membuat kita lebih dekat. Mungkin bagi kita tanpa sadari kita telah melakukan itu, cuman kita tidak tahu teorinya bagaimana, cara melakukannya bagaimana. Tanpa sadar kita sebenarnya telah melakukan. Tapi saya pribadi mengatakan refleksinya dari materi ini yang saya dapat, saya berproses menuju menjadi seorang guru yang bersifat manajer, artinya mengatur, bukan tipe yang menghukum lagi. Sekian, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, atas pemaparan materi budaya positif dari Bapak Budi, semoga bisa bermanfaat untuk semua dan kita berada di posisi guru sebagai manajer. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.